Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen. Kami beranggotakan Fadila Dwiza Putri, Faslul Rahman Syahrir, Putri Ayu Humaira, dan Reskika Rahmadani. Pertama-tama, kita akan mereview materi tentang uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel terlebih dahulu, yang dimana uji Kolmogorov-Smirnov adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji adakah perbedaan dua keadaan atau perlakuan dalam skala ukur minimal ordinal 40. Biasanya distribusi dalam hal perbedaan median, dispersi, dan kemenjengan bila memakai hipotesis alternatif dua sisi. Apabila dilihat dari fungsi pengujian terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengujian satu sisi adalah untuk menguji perbedaan nilai tengah. Kedua, pengujian dua sisi untuk menguji berbagai jenis atau sembarang perbedaan nilai tengah, kemencengan, pemencaran dua buah populasi yang tidak berpasangan. Prosedur melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. 1. Tentukan sebaran frekuensi kumulatif SN1X dan SN2X dalam interval-interval. Jika memungkinkan, interval dibuat sebanyak mungkin. Kedua, susun skor hasil pengamatan dalam sebaran frekuensi kumulatif SN1X dan SN2X. Ketiga, untuk tiap interval, hitung selisih SN1X dan SN2X. Keempat, hitung harga D maksimum dengan memakai rumus D maksimum sama dengan Sn1x dikurang Sn2x. Pada uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen terdapat tiga kondisi. Kondisi pertama, bila N1 sama dengan N2 sama dengan N, dan jika N kurang dari sama dengan 40, maka gunakan tabel L pada buku Sigel. Tentukan harga P untuk harga KD atau pembilang D maksimum bagi pengujian dua sisi atau satu sisi. Jika KD lebih besar dari sama dengan KD tabel L, maka tolak H0. Pada kondisi kedua, bila N1 dan N2 lebih besar dari 40 dan perlu dilakukan uji dua sisi di mana N1 dan N2 tidak harus berjumlah sama, maka gunakan rumus yang ada pada tabel M pada buku Sigel. Untuk menghitung harga D bagi pengujian dua sisi, gunakan rumus D maksimum sama dengan Sn1x dikurang Sn2x. Jika D lebih besar dari sama dengan D tabel M, maka tolak H0. Kondisi ketiga yaitu bila N1 dan N2 lebih besar dari 40 dan perlu dilakukan uji satu sisi, maka tentukan harga chi-square berdasarkan harga D maksimum dengan rumus chi-square sama dengan 4D kuadrat N1 kali N2 per N1 tambah N2. Teman-teman bisa melihat sendiri pada layar PPT. Selanjutnya, gunakan tabel C pada buku Sigel untuk harga chi-square pada DB sama dengan 2. Jika P value yang diamati kurang dari sama dengan alfa, maka tolak H0. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal dari uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen. Kondisi pertama yaitu sampel N1 sama dengan N2 sama dengan N dan jika N kurang dari sama dengan 40. Yang pertama, suatu inspeksi sanitasi rumah telah dilakukan terhadap rumah tipe 45 dan rumah tipe 36. Didapatkan data sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat datanya pada layar PPT. Dari dua tipe rumah tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah skor sanitasi kedua tipe rumah sama. Maka, pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah membuat hipotesis. Dengan hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan skor sanitasi kedua tipe rumah. Dan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan skor sanitasi kedua tipe rumah dengan tingkat signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik, di mana pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah membuat interval dari data. Selanjutnya, teman-teman membuat frekuensi rumah dengan
rumah tipe 45 dan rumah tipe 36 sesuai dengan interval yang telah disediakan. Lalu setelah frekuensi selesai, interval selesai, selanjutnya teman-teman menghitung SN1X dan SN2X, yang dimana contohnya seperti interval 23 sampai dengan 27 dengan rumah tipe 45, SN1X-nya adalah 1/10, dan dengan interval 28 sampai dengan 32, yang dimana rumah tipe 45 frekuensinya 1, sedangkan SN1X-nya adalah 2/10. Mengapa 2/10? Karena SN1X ini merupakan penjumlahan dari frekuensi kumulatif data sebelumnya. SN2X juga sama saja caranya untuk mencari SN1X dan SN2X. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa menghitung selisih dari SN1X dan SN2X, yang dimana SN1X dikurang SN2X, yang hasilnya terlihat pada tabel. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat bahwa D maksimumnya adalah 2/10 atau KD sama dengan 2. Selanjutnya kita akan melihat KD dari tabel L, yang dimana dengan alfa 0,05 dan N sama dengan 10 didapatkan KD tabel L sama dengan 7 dan KD sama dengan 2. Seperti yang teman-teman lihat bahwa KD kurang dari KD tabel L, maka keputusan yang kita ambil adalah gagal tolak H0. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan, yang dimana dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor sanitasi pada kedua tipe rumah. Dan ini teman-teman adalah contoh dari tabel L, yang dimana pada soal sebelumnya dengan uji dua sisi dengan alfa 0,05 dan N sama dengan 10, maka didapatkan nilai KD tabel L-nya sama dengan 7. Lalu selanjutnya adalah contoh soal dengan sampel N1 dan N2 lebih besar dari sama dengan 40, yang dimana uji dua sisi. Soalnya yaitu, seorang dosen ingin membandingkan peraihan nilai mahasiswa antara tahun ini dan sebelumnya di mata kuliah yang ia tempuh. Pada tahun sebelumnya, ia mengajar sebanyak 43 mahasiswa dan tahun ini sebanyak 45 mahasiswa. Sang dosen ingin mengetahui apakah peraihan nilai mahasiswa di mata kuliah yang ia tempuh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Datanya bisa teman-teman lihat pada layar PPT. Lalu selanjutnya yang harus kita buat adalah hipotesis, yang dimana hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat perbedaan peraihan nilai antar mahasiswa tahun ini dan sebelumnya. Dan H alternatifnya yaitu terdapat perbedaan peraihan nilai antar mahasiswa tahun ini dan sebelumnya, dengan tingkat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya kita akan menghitung uji statistiknya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari interval dari data. Lalu selanjutnya kita akan menghitung frekuensi dari data nilai tahun lalu dan data nilai tahun ini sesuai dengan interval nilai yang telah kita buat, seperti contohnya pada tabel berikut. Lalu selanjutnya kita akan menghitung SN1X dan SN2X. Ini caranya sama saja seperti soal sebelumnya, yang dimana kumulatif frekuensi dari data sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari selisih dari SN1X dikurang SN2X, yang dimana kita bisa melihat bahwa maksimum dari selisih SN1X dan SN2X adalah 0,1085 dan itu merupakan dihitungnya, sehingga dihitung sama dengan 0,1085. Dan D-tabel di sini, D-tabel yang kita gunakan rumusnya adalah 1,36 kali akar N1 tambah N2 per N1 kali N2, karena alfanya yang kita gunakan adalah 0,05. Maka setelah kita substitusi nilai N1 adalah 43 dan N2 sama dengan 45, maka didapatkan D tabel M adalah 0,29. Sehingga keputusan yang kita ambil, kita bisa melihat bahwa dihitung kurang dari D tabel M. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Maka kesimpulan yang bisa kita buat adalah dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan dalam peraihan nilai antara mahasiswa tahun ini dan tahun sebelumnya dalam mata kuliah yang ditempuh dosen tersebut.
Ya, ini adalah contoh tabel M, yang dimana kita tadi menggunakan alfa sama dengan 0,05, maka karena itu kita menggunakan rumus 1,36 akar N1 tambah N2 per N1 kali N2. Misalnya teman-teman ingin menggunakan alfa sama dengan 0,01, maka rumus yang digunakan adalah 1,63 akar N1 tambah N2 per N1 kali N2. Rumus yang kita gunakan itu tergantung dengan alfa yang teman-teman gunakan. Lalu selanjutnya adalah soal tentang sampel N1 dan N2 lebih besar dari sama dengan 40 uji satu sisi. Yang dimana soalnya dilakukan penelitian untuk membandingkan kemampuan menulis siswa menggunakan hal-hal nyata dan gambar runtut pada siswa. Peneliti ingin mengetahui apakah kemampuan menulis siswa pada kelas A lebih bagus daripada kelas B. Di sini sudah terlihat ya bahwa ini adalah uji satu sisi. Teman-teman bisa melihat datanya pada layar PPT. Lalu selanjutnya kita akan membuat hipotesis dari soal tersebut, yang dimana hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan menulis siswa pada kelas A dan kelas B, dan hipotesis alternatifnya adalah kemampuan menulis siswa pada kelas A lebih baik daripada kelas B. Dengan tingkat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 0,05. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji statistik. Pertama kali yang dibuat adalah interval, sama saja. Kita harus membuat interval dari data tersebut. Lalu kita menghitung frekuensi dari kelas A dan kelas B sesuai dengan interval yang kita buat. Lalu kita mencari SN1X dan SN2X. Ini caranya sama seperti soal-soal sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari SN1X dikurang SN2X selisihnya. Dan hasilnya sudah terlihat pada tabel. Lalu di situ kita bisa melihat bahwa maksimum dari selisih SN1X kurang SN2X adalah 8/5, maka D maksimumnya adalah 8/5 atau 0,1778. Karena ini merupakan uji satu sisi dengan N lebih besar dari sama dengan 40, maka kita menggunakan pendekatan chi-square, yang dimana rumusnya chi-square sama dengan 4D kuadrat N1 kali N2 per N1 tambah N2. Yang dimana teman-teman bisa mensubstitusi nilai D dengan nilai D max yang tadi teman-teman dapatkan. Maka hasil yang kita dapatkan dari chi-square hitungnya yaitu 2,8452 dengan DF sama dengan 2. Lalu kita akan menghitung chi-square tabel, yang dimana dengan DF sama dengan 2 dan alpha sama dengan 0,05, maka chi-square tabelnya adalah 5,99, dan teman-teman bisa melihat pada tabel C di buku Sydney Siegel. Lalu teman-teman juga bisa melihat bahwa chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, sehingga keputusannya yaitu gagal tolakan 0. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan menulis siswa pada kelas A dan kelas B. Di sini teman-teman bisa melihat tabel C, yaitu tabel chi-square, di mana pada soal yang tadi kita bisa melihat bahwa alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 2, maka chi-square tabelnya adalah 5,99. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami yang membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon like, comment, and share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.